Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Keren semuanya. Selamat datang kembali di podcast Kesehatan Mental Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian Universitas Brawijaya. Di kesempatan ini kita akan berbincang tentang bagaimana lingkungan di sekitar kita itu bisa membentuk cara kita berpikir, merasa, dan menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sobat Keren, seringkali kita membahas kesehatan mental itu kita akan memikirkan faktor-faktor seperti pekerjaan, keluarga, hubungan sosial, atau pengalaman hidup. Tapi ada satu hal yang sebetulnya begitu dekat dengan kita, tapi kerap luput dari perhatian, yaitu ruang tempat kita hidup. Jalan yang kita lewati setiap hari misalnya, kemudian taman yang biasanya kita kunjungi, trotoar yang bisa gunakan untuk kita lari pagi atau kita jalan pagi gitu ya. Kemudian suara kendaraan yang lalu lalang di sekitar kita. Nah, itu ternyata dapat mempengaruhi suasana hati, mempengaruhi tingkat stres, kemudian memberikan rasa aman atau tidak aman, memberikan kenyamanan atau tidak kenyamanan, seperti itu. Bahkan dia bisa berpengaruh pada kualitas hidup kita. Nah, lalu bagaimana sebenarnya tata ruang kota ini bisa memengaruhi pikiran dan perasaan manusia? Mengapa kemudian ada ruang yang membuat kita merasa nyaman, tapi juga ada ruang yang membuat kita merasa tidak nyaman, begitu. Dan bagaimana para perencana kota ini memahami hubungan antara manusia dengan ruang yang ditempati oleh manusia ini. Nah, bersama kita hari ini ada Ibu Wulan Dwi Purnamasari, STMT. Beliau adalah salah satu dosen dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya. Selamat pagi, Bu Wulan. Selamat pagi, Bu Rosa. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Mbak aja ya nih ya, Mbak Mbak Wulan. Oke, Mbak Wulan. Jadi ini menarik ya. Ini ketika saya mendapatkan informasi tentang bidang studi ini yang kemudian menjadi salah satu fokus dari Mbak Wulan ini adalah sesuatu yang menarik gitu ya. Karena lingkungan ini, pengaruh lingkungan pada kesehatan mental ini kan sebenarnya ada, tetapi sepertinya kita kurang menganggapnya ada karena itu menjadi satu bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu kan, sudah setiap hari kita jalani begitu kan. Maka kemudian bidang ini boleh jelaskan nggak sih secara sederhana ya, kira-kira gimana sih cara kerja ruang atau lingkungan fisik manusia itu dalam mempengaruhi psikologi manusia? Baik, Bu Rosa, terima kasih. Ini saya melihat dari kacamata kami sebagai urban planner gitu ya, jadi perencana kota gitu. Jadi sebenarnya antara manusia sama lingkungan ini memang saling berkaitan. Kalau sedikit mengutip teori dari Rapoport bahwa manusia dan kota itu seperti isi dan wadah gitu. Jadi manusia itu adalah isinya dan ruang kota itu adalah wadahnya. Bisa manusia itu mempengaruhi perilaku, mempengaruhi bentuk ruangnya, bisa juga bentuk ruang itu mempengaruhi perilaku manusia gitu. Jadi karena ada hubungan seperti ini, jadi bentuk kota itu bisa berpengaruh terhadap emosi seseorang gitu ya. Karena kan manusia itu memiliki rangsang, memiliki panca indera, yang mana ruang itu adalah stimulus yang ditangkap oleh panca indera gitu. Sehingga kemudian dipersepsikan di otak dan kemudian membentuk perilaku mereka atau cara pandang mereka terhadap lingkungan sekitar mereka gitu. Kalau cara kerjanya ada dua biasanya. Yang pertama itu kita lihat dari kualitas fisik kotanya gitu. Jadi kalau kota yang nyaman, tertata, estetik gitu ya, itu kan secara tidak langsung akan mempengaruhi emosionalnya seseorang gitu. Dia akan merasa lebih aman, trotoar yang yang lebarnya memadai gitu ya. Terus tidak ada konflik antara pengguna kendaraan dengan mereka ketika berjalan kaki, pastinya akan menumbuhkan perasaan aman ketika kita menggunakan ruang publik tersebut gitu. Taman yang tertata dengan baik gitu ya, itu juga ternyata bisa menimbulkan perasaan nyaman ketika berada di taman tersebut. Nah, ketika merasa nyaman, otomatis di badan kita akan merespon juga dengan cara yang cukup baik gitu ya, akan menambah perasaan psikologis yang lebih baik gitu. Terus yang kedua, cara kerjanya adalah
hubungan antara manusia dengan lingkungan itu sendiri gitu ya. Jadi ruang itu tidak hanya dijadikan sebagai ruang untuk beraktivitas, tapi juga untuk ruang untuk membangun relasi dan rasa kepemilikan sebenarnya terhadap ruang tersebut gitu. Jadi ketika misalkan taman atau ruang publik ini memberikan respon yang positif, maka akan muncul rasa keterikatan kita dengan tempat tersebut. Makanya ada yang dinamakan sebagai place attachment gitu. Jadi bagaimana kualitas suatu ruang itu bisa mempengaruhi place attachment khususnya pengguna ruang publik tersebut gitu. Sehingga pastinya akan, kalau ruang publiknya baik, kualitasnya baik, biasanya sejalan dengan perilakunya dia juga akan semakin baik di ruang publik tersebut. Berarti, dan juga sebaliknya gitu. Berarti kan ketika ruang itu baik ya, tertata dengan baik, maka orang akan punya keterikatan ke situ kan. Betul. Dan ruang itu akan dimanfaatkan. Iya, betul, gitu. betul. Tapi kebalikannya kalau kemudian ruang itu kurang baik, kurang memberikan rasa aman atau kurang memberikan rasa nyaman, maka juga akan berpengaruh terhadap perilakunya mereka. Jadi mereka juga tidak akan menggunakan ruangan itu kan, ruang itu kan. Betul gitu gue rasa. Gitu ya. Nah, sekarang kan ya kita kan hidup di kota gitu ya. Hidup di kota, dan seringkali kota ini diidentikan dengan tingkat stres yang tinggi kan, seperti itu. Apakah, nah ini pertanyaan kaitannya dengan tadi juga, apakah kemudian tingkat stres ini kalau dari perspektif tata ruang ya, apakah kemudian juga dipengaruhi oleh entah desain kota yang salah atau kemudian ada desain mungkin artinya ada penataan kota yang salah lah, seperti itulah, atau tidak sesuai, ataukah memang karena manusianya yang sulit beradaptasi? Baik, ini pertanyaan menarik. Siapa yang salah gitu? Kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak karena manusia dan lingkungan ini dan kota ini saling berhubungan. Kalau misalkan kita lihat dari kotanya sendiri, kota ini kan punya potensi yang sangat besar, punya peluang khususnya ya dari sisi ekonomi sangat besar. Dia tuh sebagai magnet yang mana kemudian orang tuh banyak datang ke tempat tersebut, ke kota itu gitu, dari luar kota itu gitu. Ibarat kata kayak kota ini kan ruangnya cuma segitu aja, tapi manusianya yang datang itu tambah banyak gitu. Kan coba bayang ya gimana ruang itu yang awalnya tetap segitu ya, tapi orang semakin banyak datang gitu, akhirnya tekanannya juga semakin tinggi, ruangnya semakin padat gitu kan ya. Kalau semakin padat dengan sumber daya dan ruang yang terbatas tadi, ada kompetisi kan biasanya untuk mendapatkan itu gitu ya. Akhirnya kan kota semakin tidak nyaman. Tidak nyaman itu ya kendaraan semakin banyak gitu kan ya, apalagi kalau manusianya itu bergerak masih fokusnya pada kendaraan pribadi, tidak berjalan kaki misalkan. Nah itu kan pasti ruang kendaraan akan banyak memenuhi ruang tadi, akhirnya macet akhirnya lama perjalanan semakin panjang, orang akhirnya akan semakin lama di jalan gitu. Akhirnya ini bisa menimbulkan stres sebenarnya bagi masyarakat. Itu kalau kita lihat dari sisi kota. Terus kalau kita lihat dari manusia, sebenarnya manusia ini memiliki kemampuan beradaptasi. Saya rasa semua manusia punya kemampuan itu, hanya memang levelnya berbeda dan batasan adaptasinya biasanya berbeda gitu. Nah, ketika misalkan mereka ini sudah melewati ambang batas adaptasinya terhadap kondisi kota, ya akhirnya muncullah perasaan perasaan jenuh, perasaan tidak nyaman gitu terhadap tempat atau kota tersebut. Jadi sebenarnya dua hal ini saling terkait ya. Ya, apalagi kalau kita ngomongin tentang stresor itu ada dua setahu saya, sependek yang saya tahu ya. Karena pertama itu personal stresor, yang kedua karena lingkungan. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin tadi kotanya semakin padat, semakin jenuh, ya otomatis orang yang tinggal di dalam juga akan merasakan itu. Apalagi kalau kemampuan adaptasinya sudah mencapai levelnya. Gitu. Karena memang kalau yang saya tahu ya, misalkan dari Hong Kong itu kan sudah sangat padat ya. Hong Kong itu, sehingga di sana kan seperti katakanlah bukan lagi rumah ya, tapi kayak kamar itu kan sudah ukurannya sudah kecil sekali. Nah itu, tetapi somehow memang manusia bisa beradaptasi kan dengan kondisi itu ya. Ada yang bisa beradaptasi, ada yang enggak. Tapi sejauh ini ternyata masyarakat Hong Kong bisa beradaptasi dengan hal itu. Betul. Iya. Oke. Nah, saya pernah mendengar istilah urban blues ya, jadi urban blues gitu, atau depresi perkotaan. Nah, kalau
ini kan Mbak Ulan kan sudah artinya sudah kemana-mana gitu ya, sudah melihat berbagai macam kota lah istilahnya gitu ya. Nah kalau di Indonesia ini, kalau dari yang sepengetahuan Mbak Bulan itu, faktor tata ruang apa sih yang paling berpengaruh terhadap stresnya masyarakat di Indonesia pada umumnya? Ya, kalau kita ngomongin faktornya, kalau kita ngomongin kondisi Indonesia gitu ya, faktor yang saya tangkap gitu, yang kami di urban planner itu menangkap ada 2 hal. Pertama itu karena kotanya tidak efisien. Tidak efisien itu dalam hal ini dari sisi pergerakan ya, kita masih fokus pada kendaraan pribadi gitu, sehingga jalan itu memang terkonsentrasi untuk mereka yang berkendara, sedangkan ruang untuk pejalan kaki ini ya ini tergantung kabupaten kota gitu. Ada yang ya udah menyediakan trotoar nih untuk pejalan kaki, tapi hanya sekedar menyediakan trotoar dengan standar teknis gitu, tapi tidak menciptakan ruang pejalan kaki ini yang memang nyaman. Contohnya nggak dikasih pohon, nggak dikasih pembatas dan sebagainya gitu kan ya. Artinya hanya sekedar menyediakan ruang untuk berjalan kaki. Tapi siapa kemudian yang mau berjalan kaki di situ gitu? Tidak ada apalagi teduhan. Di tengah cuaca panas gitu. Betul. Kan? Kemudian panjang banget ruang pejalan kakinya. Padahal orang berjalan kaki radius maksimum tuh 400 meter harus istirahat. Tidak ada bangku tamannya. Ada bangku taman tapi nggak ada teduhannya. Siapa yang mau jalan kaki di tempat? Siapa yang mau duduk di trotoar panas-panas gitu kan ya? Ya contohnya seperti itu gitu. Jadi akhirnya karena mobilisasinya masih fokus di kendaraan pribadi, ruang untuk berjalan kakinya sedikit, ya akhirnya tadi lama perjalanan akan menjadi tambah banyak. Kita nggak bisa mengestimasi, apalagi kalau kita di kota besar gitu, kita tidak bisa mengestimasi kapan kita akan sampai ke tempat kerja. Akhirnya dia yang harus berangkatnya jam 5 padahal pulang itu masih sudah jam 11 malam. Jadi ruang dia waktu dia untuk istirahat, untuk relaksasi, quality time sama keluarga itu kan semakin berkurang. Itu akhirnya berpengaruh juga terhadap kondisi psikologis. Kemudian yang kedua, kalau kami bisa lihat itu dari penyediaan atau kualitas ruang publik, dalam hal ini taman ya, ruang terbuka hijau yang kurang berkualitas. Kurang berkualitas itu artinya gini. Makanya kami di urban planning itu ada kewajiban kabupaten kota khususnya di Indonesia menyediakan 30% ruang terbuka hijau. Jadi fungsinya ruang terbuka hijau itu sebenarnya tidak hanya untuk area resapan, tapi ada fungsi restoratif. Kalau kita belajar di sini biasanya ada fungsi restoratif. Jadi ruang terbuka hijau yang memang didesain dengan baik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna, itu ternyata bisa membantu mengurangi stres perkotaan yang terjadi. Gitu ya. Jadi ada 2 hal ini yang kami lihat di konteks kota di Indonesia yang menyebabkan salah satunya tekanan stres. Jadi tidak ada ruang, salah satunya tidak ada ruang pemulihan juga. Gitu. Sudah tadi saya bilang kotanya tidak efisien, terus tidak ada ruang pemulihan nih lagi, tamannya tidak tersedia atau tamannya tidak dibikin aktif dan sebagainya. Itu akhirnya memicu ya stres masyarakat gitu. Jadi salah satu pemicu akhirnya. Nah ini nih, jadi seperti kan sebenarnya kalau anak-anak sekarang sih ada third place itu ya, jadi kayak tempat ketiga gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia, kalau dari pandangannya dari teman-teman dari tata ruang ya, bagaimana sih third place di Indonesia? Apakah sudah kira-kira sudah memenuhi sudah memenuhi kayak tadi ya ada RTH dan segala macam itu, apakah sudah memenuhi syarat belum sebagai sebuah third place untuk masyarakat kita seperti itu? Ya, kalau di Indonesia sendiri ini sebenarnya sekarang kota-kota besar sudah mencoba memanusiakan ruangnya gitu. Jadi ruang itu dibuat lebih manusiawi gitu. Ya. Jadi contoh di Surabaya. Kalau Surabaya itu kan sekarang beberapa tahun terakhir fokusnya penyediaan ruang terbuka hijau yang aktif gitu. Jadi masyarakat bisa ke Taman Bungkul dan sebagainya. Itu kan orang bisa berkegiatan di situ, bisa membangun relasi sosial di ruang publik, bisa menikmati ruang publik gitu. Jadinya beberapa kota itu sekarang memang sudah mengarah ke human center planning gitu. Terus Jakarta juga kan kalau kita lihat memang dengan kota tekanan yang sangat tinggi, dia sudah mencoba untuk membuat ruang yang lebih manusiawi, kayak ruang untuk orang berjalan kaki. Mobilitasnya kan di sana sangat tinggi dan berusaha untuk fokus pada kendaraan umum, sehingga
pergerakan orang dari tempat kerja ke akses transportasi umum dibikin juga sangat aksesibel gitu, sehingga orang lebih merasa nyaman gitu ya, dan akhirnya berpengaruh terhadap perilaku dan kondisi psikologis mereka gitu. Itu contohnya. Kalau Indonesia sih masih mencoba untuk mengarah ke situ. Walaupun memang kalau RTH sendiri, kalau kabupaten kota belum banyak kan, standarnya 30% ya. Belum banyak yang bisa mencapai 30%. Tapi itu memang masih berusaha untuk bisa menyediakan 30%. Tapi saya kira sudah memang untuk Surabaya, saya melihat dari kondisi Surabaya emang ini cukup bagus sih memang di ini ya. Kalau melihat Taman Bungkul apalagi sudah hidup gitu kan, hidup seperti itu. Oke. Nah, idealnya sih gimana sih bentuk rancangan kota itu yang ramah terhadap kesehatan mental manusia ini seperti apa? Kalau kita ngomongin idealnya kota seperti apa, mungkin saya lihat dari beberapa prinsip utamanya gitu ya. Yang pertama tadi harus menyediakan ruang terbuka yang berkualitas gitu. Berkualitas itu bukan cuma hanya dari sisi luasan ada, tapi juga berkualitas tuh memang masyarakat itu bisa, atau pengguna itu bisa terfasilitasi ketika dia berada di ruang publik tersebut. Terus kemudian menciptakan ruang jalan yang memang bisa untuk tidak hanya fokusnya ke kendaraan pribadi ya, tapi juga bisa untuk mereka yang berjalan kaki di situ, dibikin nyaman. Kemudian yang ketiga ini, kalau misalkan kita bisa lihat prinsip utamanya itu juga dari ruang yang ada faktor alam. Faktor alam itu misalkan seperti pohon, vegetasi. Kalau kita di taman berarti ada elemen air. Ternyata faktor alam yang memang secara alami ada, ini kalau kita lihat dari konteks teori, ini memang ada fungsi restoratif yang ternyata secara visual, secara pendengaran, ketika ditangkap sama indera itu bisa menenangkan gitu, untuk kita ketika berada di ruang publik tersebut. Terus kemudian yang keempat ini, ruang kota itu harus inklusif. Inklusif berarti itu nggak cuma buat mereka yang produktif, yang yang secara umum menggunakan gitu ya, tapi juga anak-anak, ibu-ibu, perempuan gitu ya di ruang publik, kemudian disabilitas, teman-teman difabel, itu juga bagaimana mereka juga bisa mengakses itu dengan nyaman, sehingga ketika mereka berada di ruang publik itu mereka tidak merasa terisolasi gitu. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan gitu ya, ketika misalkan kita merencanakan sebuah ruang gitu. Tadi ada elemen alami ya? Iya, elemen alam, pohon. Betul. Iya. Kalau ini case ya, tapi kalau di Malang seperti apa? Kalau di Malang itu yang kan kemarin kan alun-alun kota itu habis diganti ya pancurannya. Iya. Oke. Nah sebenarnya ini ya mana yang lebih, karena kalau dari saya ya sebagai orang awam ya, saya merasa bahwa kemudian dengan model yang seperti itu, artinya yang ini kayak di luar negeri gitu kan gitu. Kok saya rasa kurang efektif ya, karena menurut saya ini masih perilaku masyarakat kita belum bisa mendukung modelnya seperti itu gitu. Kalau menurut Mbak Wulan gimana nih? Nah, ini kembali ke yang tadi di awal saya bilang bahwa manusia bisa mempengaruhi ruang itu bisa mempengaruhi manusia. Konsep-konsep ruang publik yang mempengaruhi manusia itu kan memang banyak di barat ya, artinya mereka sudah punya perilaku itu tertata, sehingga ketika ruang publiknya seperti itu oke aja untuk mereka tahu bahwa pedestrian itu untuk berjalan kaki, air mancur untuk ini dan sebagainya, sudah paham fungsinya gitu. Nah, tapi untuk kita di Indonesia atau di negara berkembang, kadangkala memang kita perlu menyesuaikan nih dengan perilaku gitu akhirnya gitu kan. Jadi ketika misalkan ada pancuran air yang dirubah kemudian, itu sebenarnya mungkin ada maksud positifnya supaya masyarakat atau pengguna yang di sana bisa lebih aktif, atraktif gitu ya dalam menggunakan ruang publik. Ada atraksi baru lah ya di ruang publik. Cuma ketika masyarakatnya belum siap gitu ya, akhirnya perilaku negatif nih yang muncul, karena tadi dia mempersepsikannya ini mempersepsikannya berbeda gitu, sehingga perilakunya akhirnya perilaku negatif yang muncul di ruang publik gitu. Contohnya ya tadi air mancur, akhirnya kan ada kasus-kasus di berita itu saya baca gitu ya, dan akhirnya di stop dulu tuh air mancurnya gitu. Jadi di stop dulu. Saya kan biasanya kalau jalan pagi gitu kan, sampai ke situ kan,
duh dimatikan nih air mancurnya gitu kan. Karena memang ternyata ya ada perilaku yang ya masih kurang tepat ya kayak kemudian disumbat atau di apa seperti itu. Ya memang ya mungkin kita belum siap gitu aja dengan tapi nggak masalah sebenarnya ketika kita berinovasi untuk membentuk kan bisa juga membentuk perilaku ya. Cuma akhirnya ketika ruang fisik itu jadi, tugas atau tanggung jawab berikutnya adalah bagaimana menyepahamkan ya fungsi ruang publik itu kepada masyarakat gitu, supaya penggunaannya memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Gitu sih. Dan pada akhirnya sih kalau buat kami yang ini ya kalau mereka sih yang menggunakan itu, tapi buat kami yang melihat akhirnya jadi nggak enak juga gitu kan, karena jadi nggak nyaman juga, kok jadi gini, kok jadi kotor, kok jadi rusak, kok jadi kan seperti itu, akhirnya jadi kami jadi mentalnya jadi nggak sehat lagi nih. Iya betul. Karena perilakunya belum siap itu ya. Iya. Oke. Nah ini mungkin bagian terakhir nih ya, ada nggak sih sebagai penutup nih, kalau misalkan kita nggak bisa, ini kan sudah pakem ya maksudnya, apalagi kota kita ini kan kota-kota di Indonesia itu banyak yang peninggalan dari warisan dari kolonialisme dari Belanda dulu kan, artinya sulit untuk berubah gitu kan, untuk diubah secara fisik gitu kan sulit ya, karena sudah lama lah, umurnya sudah lama. Nah kalau misalkan kita tidak bisa mengubah lagi ya sebuah kota gitu kan, tapi kira-kira apa sih kalau dari perspektif perilaku ruang itu tipsnya agar kita bisa menciptakan ruang aman kita sendiri gitu. Gitu. Ya kalau tips ini ngomongin tips ya, kalau kita ngomong sebagai individu gitu Bu Rosa, kota kalau kita mau ngubah kota itu kan nggak bisa diubah secara instan gitu ya, butuh waktu tuh, rencana tata ruangnya bikinnya berapa tahun sendiri, belum disahkan dan sebagainya, prosesnya sangat panjang. Nah untuk mengantisipasi itu yang bisa kita lakukan yang pertama, menurut saya manusia itu mengerti kapasitasnya masing-masing gitu, jadi tahu kapan dia sudah mencapai jenuhnya, biasanya gitu. Nah ketika kita sudah sebagai individu sudah merasakan itu, maka kita tuh butuh berhenti dulu gitu, berhenti. Kalau saya lihat dari konteks kota, berarti yang pertama cari ruang-ruang untuk pemulihan. Ya mungkin ke taman gitu ya, atau kalau di Malang ke Kayu Tangan nih, jalan-jalan belanja, itu kan juga bentuk pemulihan gitu ya, stres gitu kan. Kalau anak sekarang ke kafe boleh gitu kan ya. Tapi lihat juga dengan kondisi gitu ya, finansial dan sebagainya itu juga disesuaikan, jangan kemudian malah nanti pulang dari kafe malah pusing gitu kan ya. Jadi habis gitu. Iya, makanya lihat dulu kapasitas diri sendiri gitu ya, kemampuan diri sendiri. Jadi ketika sudah kita sampai level batas kita itu ya, sekarang gimana? Tadi ke ruang-ruang pemulihan yang bisa dilakukan, jangan tunggu sampai pusing banget gitu ya, takutnya perilakunya berbeda. Jadi ya sudah, berhenti, kemudian cari ruang pemulihan di kota gitu. Ada banyak kan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, membangun membangun relasi sosial gitu. Jadi misalnya kalau kita lagi stres, jenuh, itu memang kan kecenderungan untuk berdiam diri sendiri di tempat yang gelap dan sebagainya, itu kan besar gitu ya. Jadi merasa bahwa orang tuh tidak mengenal kita gitu kan ya. Nah itu agak dikurangi gitu. Jadi bangunlah relasi sosial ya, bangun hubungan sosial. Jadi misalkan ngajak teman ke taman, misalkan ayo jalan-jalan di Kayu Tangan bersama teman, jangan sendiri gitu. Ayo ke CFD. Atau CFD juga bisa, cari makanan-makanan gitu ya. Itu juga bisa gitu. Jadi bangunlah relasi gitu. Itu bisa juga untuk mengurangi stres kita gitu. Terus yang ketiga, kalau memang kita merasa nyaman di rumah, maka buatlah rumah atau kamar kos kita, kalau mahasiswa ya, rumah atau kamar kos itu menjadi tempat kos menjadi nyaman. Nyaman itu ya kalau misalkan di rumah kita menyediakan, kalau misalkan kita ngomong interior biasanya ada void ya, ada tanaman gitu kan ya. Itu sebenarnya kita membuat sebuah ruang relaksasi sendiri di dalam rumah, jadi nggak usah keluar ya, di dalam rumah juga kita bisa pulih sendiri gitu. Atau menyediakan tanaman atau apapun yang bisa dilakukan di dalam rumah gitu. Terus yang keempat mungkin yang bisa dilihat itu kalau konteks individu ya, menyediakan atau menciptakan ruang yang faktor alam tuh bisa masuk gitu ya. Tadi kayak misalkan kalau senang di kamar ya kamarnya jangan ditutup gorden, terus kemudian jangan jendelanya ditutup gelap gitu ya. Itu tambah jenuh kan ya. Jadi buka jendela, buka gorden gitu, hirup udara segar gitu. Lihat yang hijau-hijau gitu. Kalau misalkan ada tanaman, masukkan elemen taman di mana di dalam kamar gitu ya, atau di dalam rumah, itu juga bisa
secara individu kita bisa mengurangi sendiri, mereduksi sendiri stres yang kita alami gitu. Nah mungkin untuk pengusaha kos ini ya penting ini. Betul. Pengusaha kos. Ya, Betul, kalau betul. bikin kos-kosan ya, yang sirkulasi udaranya Betul, yang bagus yang gitu, ada juga, ruang hijaunya. ya, ETH kemudian- 10% wajib, Bu. Oh, 10% iya. di ruang privat itu wajib 10%. Oke. Jadi dari misalkan 100 meter persegi ya 10 meter perseginya itu untuk ruang hijau. ruang hijau. Itu tujuannya sebenarnya kalau dari sisi kebijakan ya bisa untuk selain area resapan tadi yang saya bilang untuk relaksasi ya, untuk restoratifnya di situ gitu. Oke. Menarik banget. Sangat menarik. Sayang sekali ya waktu kita terbatas sekali, tapi mungkin lain kali nih Siap, Bu. kita bisa Siap, lanjutkan nih Bu Rasa. percakapan ya tentang tata ruang ini ya, kaitannya dengan kesehatan mental manusia gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ulan Sama-sama, atas Bu Rosa, kehadirannya ya. hari ini. Dengan demikian kita akhiri dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.